له ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan jaza wa jazakumullah ahsanal jaza kepada siapapun yang sudah membantu acara malam hari ini, di malam 15 Ramadan, di malam di bulan yang istimewa, di malam yang ganjil, di tempat yang istimewa, di masjidnya Allah. Kita berkumpul di malam hari ini untuk memperingati haul daripada salah satunya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, kemudian haulnya juga Al-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada daripada keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Ahmad At-Tijani Abah Nur beserta keluarga besarnya sudah menyediakan tempat, membantu segala macamnya. Tidak lupa juga kepada keluarga besar Pondok Pesantren An-Nurul Mubin. Tidak lupa juga kepada MWC Nahdlatul Ulama Ngerapal. Dan tidak lupa juga kepada para habaib, para asatidz yang hadir di malam hari ini. Ada Habib Abu Bakar Asegaf, ada Habib Haidar Al-Jufri, Habib Ahmad juga, dan mungkin ada para habaib lain yang saya tidak kelihatan ini karena saya tidak pakai kacamata. Dan juga kepada para keluarga besar, terima kasih kepada Gus Akib, Gus Azhar, semuanya. Ada teman-teman dari Gabus Purwodadi yang hadir, Ustaz Wahid beserta rombongannya. Semuanya, tidak bisa ada Ustaz Putih, Ustaz Hakim, Ustaz Badruddin. Semuanya yang hadir saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairal jaza. Ikhwani rahimakumullah, tadi setelah Yasin dan tahlil, kemudian kita membaca qasidah doa khatmil Quran, dilanjutkan doa birrul walidain. Nah, mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga ahlul Quran. Amin. Keluarga ahlul Quran. Amin. Mudah-mudahan kampung kita menjadi kampung ahlul Quran. Amin ya Allah. Kecamatan kita menjadi kecamatan ahlul Quran. Amin. Kabupaten Sragen menjadi kabupaten ahlul Quran. Amin ya Allah. Jawa Tengah menjadi provinsi ahlul Quran. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Indonesia menjadi, khususnya Indonesia, Amin. Buldanil muslimin Amin ya Allah. negara-negara ahlul Quran. Amin amin ya rabbal Alamin. Ikhwani rahimakumullah, saya akan membacakan sedikit, menceritakan sedikit daripada Profesor Dr. Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah Abu Yazid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki. Beliau adalah salah satu ulama Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah di abad ke-20. Beliau memperjuangkan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah di tengah keributan, di tengah kekuasaan yang menolak dengan segala macam bentuk kegiatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berjuang untuk menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Sragen menjadi kabupaten Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Manhaj yang saya ceritakan ini diambil daripada kelompok atau organisasi Hayya As-Sofwah, resmi daripada keluarga besar Pondok Pesantren Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani lahir di kota Mekah pada tahun 1365 Hijriah atau 1945 Masehi. Ada juga yang mengatakan 1944 Masehi. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Falah Makkah, di mana ayah beliau yaitu Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani sebagai guru agama di sekolah tersebut. Beliau juga Sayyid Alawi termasuk guru daripada banyak kiai, banyak ulama yang di Indonesia. Salah satunya adalah
Mbah Maimun Zubair pernah berguru kepada Syekh Alawi bin Abbas Al-Maliki. Syekh Alawi juga merangkap sebagai pengajar di Halaqah Masjidil Haram Mekah yang tempatnya sangat masyhur dekat Babus Salam. Setelah Syekh Alawi Al-Maliki wafat, putra beliau Abuya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki tampil sebagai penerus. Di samping mengajar di Masjidil Haram, beliau juga diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan Universitas Ummul Qura Mekah, mata kuliah ilmu hadis dan usuluddin. Cukup lama beliau menjalankan tugasnya sebagai dosen di dua universitas tersebut, sampai beliau memutuskan mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majelis taklim di kediaman beliau, kawasan Utaibiyah Mekah. Tak berapa lama tempat kediaman beliau pindah ke kawasan Rusaifah Mekah. Abuya Syekh Muhammad ibn Sayyid Alawi Al-Maliki lebih suka dipanggil oleh semua muridnya dengan sebutan Abuya daripada dengan sebutan yang lain. Panggilan Abuya ini bertujuan agar hubungan antara guru dan murid tidak sekedar hubungan zahir, tapi juga hubungan batin, seperti hubungan orang tua dengan anaknya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Manhajus Sawi karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Abuka thalathatun, abahmu ada tiga. Abuka alladhi waladaka, yang pertama bapak yang dengannya kamu lahir ke dunia. Walladhi zawwajaka ibnatahu, dan yang kedua adalah bapak yang telah menikahkan anaknya dengan kamu. Walladhi 'allamaka wa huwa afdaluhum, dan yang ketiga adalah bapak yang telah mendidik dan memberimu ilmu, dan dia yang paling utama di antara yang lain. Nasab beliau, nasab Abuya bersambung hingga kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu dalam penyebutan nama beliau disematkan nisbat Al-Hasani. Mereka adalah anak cucu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk kita muliakan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Maulid At-Tibai, Ahlu Baitul Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fardakiri. Mereka para ahli bait Nabi adalah manusia suci, dan ingatlah bahwa mereka adalah para penjaga bumi. Madhab Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki bermadhab Imam Malik. Namun kendati demikian, Abuya tidak menyuruh para santrinya untuk mengikutinya madhab Imam Malik, kecuali hanya beberapa orang saja. Bahkan Abuya sengaja memanggil beberapa ulama yang bermadhab Imam Syafi'i untuk mengajar fikih madhab Imam Syafi'i. Manhaj Abuya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani sangat tidak suka dengan orang yang fanatik terhadap salah satu aliran atau kelompok. Sebagaimana Abuya juga tidak suka dengan kekerasan dan orang yang keras. Sebagaimana dalam beliau, akrahu at-ta'assub wal muta'assibin wa tashaddud wal mutashaddidin. Metode tarbiyah Abuya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam mendidik santri-santrinya tercermin dalam beberapa kalam hikmah beliau. Antara lain, beliau lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu. Ana u'allimul akhlak wal muru'ata qabla al-ilmi wal kitab. Aku mendahulukan mengajarkan akhlak dan muru'ah sebelum mengajarkan ilmu dan kitab. Beliau lebih mengutamakan hikmah daripada ilmu. At-talibul khuyum ahsanu 'indi min at-talibil mujtahid. Santri menghikmah lebih baik bagiku daripada santri yang giat. Karya-karya beliau, karya-karya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki termasuk ulama produktif yang banyak menghasilkan karya berupa kitab-kitab pedoman ahlu sunnah wal jamaah. Karya-karya Abuya lebih dari 100 kitab, baik yang sudah dicetak maupun yang masih berupa makhtutat atau manuskrip. Di antara karya beliau yang sangat masyhur adalah kitab yang berjudul Mafahim Yajibu an Tusahhah, faham-faham yang diluruskan, yang harus diluruskan.
Banyak sekali karangan-karangan beliau dalam bidang akidah, dalam bidang hadis, dalam bidang Al-Quran, dalam bidang tafsir, dalam bidang macam-macam beliau tulis daripada karyanya yang sungguh sangat luar biasa. Amanah beliau pada bulan Syawal 1423 Hijriah atau bertepatan dengan Desember 2002 Masehi, beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani berkunjung ke Malaysia. Dalam kunjungan tersebut, Abuya memberikan amanah kepada murid paling senior, yaitu Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, agar membuat wadah bagi para alumni. Amanah ini merupakan usulan pada dari Abuya Sayyid Ahmad Putra beliau. Alhamdulillah, pada hari Rabu tanggal 2 Muharram 1424 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Maret 2003 Masehi, sebanyak 25 murid beliau berkumpul di kediaman Kiai Haji Muhyiddin Nur, Pondok Pesantren Darussalam Tambak Madu, Surabaya. Semua santri Abuya yang hadir sepakat untuk mewujudkan amanah beliau dalam berdakwah secara berjamaah. Wadah tersebut kemudian diberi nama Hayat As-Sofwa, dan pada acara tahunan Musyawarah Nasional Mukernas ke-8 tahun 2014 diputuskan agar nama organisasi ini ditambah menjadi Hayat As-Sofya Al-Malikiyah. Hal ini untuk menghindari kerancuan dengan sebuah organisasi yang bernama Yayasan As-Sofwa dan berpusat di Jakarta. Karomah beliau, di antara sekian banyak karomah Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki yang tidak bisa dimungkiri siapapun, adalah doa dan permohonan Abu Yazid kepada Allah. Atamanna min Allah an yaqbida ruhi baina tulabi wa kutubi wa ana sha'ib. Saya memohon kepada Allah agar rohku dicabut ketika saya berada di tengah santri-santri dan kitab-kitabku dan saya dalam keadaan berpuasa. Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani wafat hari Jumat tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah atau 30 Oktober 2004 Masehi. Beliau wafat di kamar beliau yang penuh dengan kitab-kitab dan ditumgi oleh para santri beliau. Semoga kita sebagai para pecinta-pecinta, mudah-mudahan kita dianggap juga sebagai santrinya Nabi Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, dan oleh guru kita mendapatkan keberkahan daripada beliau dan daripada keberkahan daripada guru-guru kita di malam hari ini. Amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma Amin. Sebelum itu yang mungkin bisa saya jelaskan, kita minta kepada Gus Azhar untuk menyampaikan nasihat walaupun 2 menit, tidak apa-apa Gus. Salam Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Salam. Ala Nabi Muhammad. Salam. Salat ala Nabi. Allah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratul ulama wal fudala, para habaib, para kiai, Habib Muhammad, Habib Haidar, Habib Abu Bakar, dan para habaib yang lain yang saya hormati, yang saya agimi, para kiai, para ulama, para asatid yang tidak bisa saya sebutkan asma karimnya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan semua dan semua hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga kita dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, amin. Sedikit saja saya matur, saya beten kula beten badhe maringi nasihat napa-napa, kawula badhe
Matur kemawon kawula dipun aturi rawuh dipun dawuhi Habib Muhammad untuk diberi kabar bahwa beliau mengadakan haul Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani pada malam hari ini, dan alhamdulillah saya bisa sowan kepada beliau, bisa silaturahim, bertemu dengan para habaib, para kiai dan para muhibbin, para jamaah yang insya Allah di dalam hatinya dipenuhi rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad, rasa cinta kepada para ulama, sehingga saya di sini hanya ingin menjadi orang yang katut, menjadi orang yang termasuk golongan panjenengan semua, karena Allah Ta'ala ngendika di Qur'anul Karim, wasyaqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Tiang-tiang sepodo takwa, orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya zumar, dalam keadaan rombongan-rombongan. Amin. Bersama-sama. Dan saya di sini berharap untuk diakui menjadi rombongan para habaib, para kiai ingkang rawuh wonten dalu punika. Amin. Kerikil kecil itu kalau dijual dia tidak akan laku, tapi kalau kerikil itu berada di dalam tempe, maka tempe dijual, tempenya laku, kerikil yang ada di dalamnya ikut menjadi berharga seperti tempe yang dijual itu tadi. Dan juga hadis Nabi mengatakan almarhum man ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Saksikanlah kawan-kawan semua, ikhwanul muslimin semuanya, bahwa kami mencintai para habaib, kami mencintai para ulama, kami mencintai Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Semoga kita semua nanti kelak dikumpulkan bersama Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Amin ya Allah, amin. Amin. Karena saya memiliki keyakinan bahwa Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ini adalah orang yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib, walakinnallaha yu'ti din la yu'ti din illa liman yuhib, faman aqtahu din faqad ahabba. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia kepada siapapun yang dicintainya maupun tidak dicintainya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberi ilmu agama, hanya memberi agama kepada orang-orang yang dicintainya. Maka orang yang diberi agama, kefahaman agama, amal-amal yang soleh di dalam beragama, berarti orang tersebut orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua, khususnya saya, menyadari bahwa amal-amal soleh yang saya lakukan jauh dari kata sempurna, jauh dari kata baik. Maka saya mengingat apa yang didawuhkan Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Minahus Saniyah. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ada hukum itu mubah. Jadi ada hukum itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani membahas di dalam kitab Minahus Saniyah ada hukum mubah. Salah satu di antara hikmah diciptakannya hukum mubah ini supaya para mukminin, supaya para muslimin ini ketika bosan melakukan kewajiban, ketika merasa bosan melakukan kesunahan, kita akui saja bahwa kita manusia biasa, kita memiliki titik jenuh di dalam melakukan kewajiban, kita memiliki titik jenuh di dalam melakukan amal-amal yang sholih. Biar apa? Kita melampiaskan kejenuhan kita bukan kepada perkara haram, bukan kepada perkara yang makruh, masih ada perkara mubah. Dan kita akui, khususnya saya, masih banyak sekali kekurangan-kekurangan di dalam beramal. Maka dari itu saya hadir bersilaturahim, berkumpul bersama di masjid ini, di majelis ini. Saestu kami berharap bahwa kami diakui golongan panjenengan semua, para muhibbin, pecinta para habaib, pecinta para ulama, yang insya Allah semoga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat nazrah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma Amin. Mungkin itu saja sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah ahsanal jazaa wa jazakumullah khairan jazaa wa jazakumullah ahsanal jazaa Azhar. Masyaallah, pintar kan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allah salih. Barokah melok Hol Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki. Beliau wonge ganteng, alim, sugih, dermawan, wali. Muga-muga oleh barokah kecantol salah siji nyawa. Amin. Allahumma Amin. karena mesti sing kepingin sugih entek dhisik ya. Oke. Kemudian sebelum dilanjutkan ada masih dua lagi. Kita minta bantuan Fatihah untuk yang kemarin daripada saudara kita yang sudah meninggal dunia, yaitu Habib Umar Syarif bin Husain Al-Jufri. Kemarin subhanallah pada 12 Ramadan beliau meninggal insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Siapa tahu mudah-mudahan kita ditakdir pas meninggal pas Ramadan. Tapi Ramadan kok sih ya. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan lupa juga kepada salah satu guru kita bersama, yaitu Kiai Haji Sa'dullah Basuni yang kemarin juga meninggal dunia. Pada waktu mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya. Amin. Dan beliau taman daripada taman-taman surga, dan kita mendapatkan keberkahan daripada beliau dan bisa meneruskan perjuangan beliau. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Oh ya, dan juga untuk Kiai Solehin Malang, ya, undang lagi ya, Gedangan Malang yang tadi meninggal dunia. Kiai Solehin beliau juga sohibnya Kiai Sa'dullah Basuni. Beliau berdua sekarang mungkin sudah bertemu di sana dengan para guru-gurunya dan juga baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah terima semua amal kebaikannya, dan Allah jadikan keturunan beliau penerus perjuangan daripada beliau. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi. Ya ana. Titik-titik syukur kroso ya. Alhamdulillah di sini juga ada Ustadz Badruddin dari negara Karanganyar. Tapi mau masuk sempat agak ribet masalah paspor saja. Jalur sarwak, kalau nak sarwak wis tutup. Alhamdulillah. Waktu dan tempat kita persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Salih. Sallallahu ala Muhammad. Salih. Sallallahu ala Muhammad. Salih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingkang kula hormati dumateng para habaib Habib Ahmad Al-Hasani, Habib Bakar Al-Jufri, Habib Ahmad Asgaf, Habib Haidar Al-Jufri ingkang sedaya dipun tresnani dening Allah taala. Amin. Iki dumateng sedaya para kiai, para asatidz, ibu nyai, sedaya ingkang dipun rahmati dening Allah taala. Iki sedaya para hadirin wal hadirat ingkang dipun tresnani dening Allah taala. Amin ya Allah. Amin. Saderengipun kaliyan pangapunten niki kados dene nyanyian tembak dar langsung ditembak sama beliau kados nyanyian niku lho. Der. Biasane mungkin mesti apa. Iki ngapunten kan dalem niki istilah kita lamar lagi perintah kalian beliau dados begitu terpantas sebab wonten kiai wonten para habaib, tapi intital amr pokoknya sing dikodahu mboten awon nggih. Saderengipun mangke kok menawi kraton kula niki boten saged ngaos
riyen ngaose wonten apa pondok pesantren Raudhatul Thalibin. Raudhah itu kan taman, Thalibin anak-anak. Di taman kanak-kanak. Mungkin nek kalian guru berarti salahe kiai sing nyimak. Tapi alhamdulillah pondok Raudhatul Thalibin iki para kiai-kiai sedaya alumni saking Abuya Syekh Muhammad Al-Maliki, Abuya Asal-Tuba 14 tahun di Abuya Dakhili, juga Abuya Mansur Muslim, juga Dakhili juga 10 tahun di Usaifah di Darul Tauhid. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari guru kita. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dipun rahmati dengan Allah Ta'ala, wau sampun dipun singgung tentang al-mahabbah. Inggih punika kecintaan, bahwa al-mar'u ma'a man ahabba, yang niki bakal dipun kepalaken Allah Ta'ala sareng kalian yang ingkang dipun cintai. Kita tenggene hazanah, tenggene bahasan wonten istilah mahabbah, wonten istilah mawaddah. Dan ini sekedhik ingkang badhe kula singgung, bahwa perintah mencintai duriyai Kanjeng Nabi punika kula as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Niki perlu catatan. Terus nek niku bahasane illal mawaddata fil qurba, mawaddah kalih mahabbah niku mesti beda. Nek cara tiyang Jawi mahabbah niku apa anane? Gampang dipaham to? Gampang dipaham mahabbah kalian mawaddah iki. Nek mahabbah niku ana apane? Paham betul? Nek mawaddah apa anane? Paham betul iki? Ngeten maksud. Nek mahabbah niki ana apane? Jenengan ningali al-qara habaib niki ganteng napa mboten? Ganteng. Tresno napa mboten? Tresno. Tresnone sebab ganteng nih. Napa memang budaya Kanjeng Nabi? Ilmunipun. Karena mungkin beliau panjenengan mencintai beliau karena enten sifat aridi, sifat ingkang nempel teng mriku, sehingga ono apane. Ada apane? Oh, ada gantengnya. Misal jenengan gadah rencang sing roman terus kulino traktir. Remen napa mboten? Remen. Kenapa mencintai teman sing seneng traktir? Ono opone? Duwe bondo, ono Done. Dan ini sifat ingkang aridi, sifat yang baru datang. Atau sipun nek sifat ini pun boten enten dalem duwe kanca sugih sering traktir, tiba-tiba kok melarat ditinggal kok tetep dikancani. Iya, oke. Wong iki aridi perkara sesuatu hal yang menempel. Tapi nek al-mawaddah perintah cinta kalian buriyai Kanjeng Nabi Muhammad ilal mawaddah fil qurba, mawaddah apa onone? Bahasane kita niku secara datiyae niku enten darah sing menetes saking darahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten sebab akhlake, boten sebab sifate, boten sebab gantenge, tapi sebab enten tetesan darahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan kita dumateng duriyai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bahasane mawaddah. Apa onone? Saonone pokoknya saya mencintai beliau karena beliau enten hubungannya kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kan iki barokah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mawaddah, sakinah, mawaddah, Warahmah. Oke. Terakhir, setelah ini kita akan sama-sama keluar menghadap ke barat, kita baca doa. Ya. Terakhir, sehat dengan baik-baik daripada Al Haidar bin Alawi Al-Jufri. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin sekalian, para saudara dan masih sebuah yang kau muliakan, berkhusus kepada pembaca iPhone, guru-guru Muhammad Segafir Hasmi, guru-guru Habib Abu Bakar Jufri, guru-guru Habib Ahmad Asgar, guru-guru Ustaz Badruddin, Ahmad dan Ustaz Had, wonten Ustaz Hakim, wonten Kiai Selamat, wonten Ustaz Fatih, dan Wonten Abah Nur, Ustaz Siapa? Ustaz Malam, dan Kapal Sakit Kelas Badan Nasional sehingga mungkin beliau para bisa berbahagia. Amin ya Allah, amin. Amin. Si paling banter masalah yang paling akeh. Ya. Ya aja ngono. Biasanya yang itu nek rawuh majelis itu kan terkait. Pertama itu nek Ramadan gitu, mulai sahur. Dan hal ini itu biasanya masalah akeh. Tapi nih sing nomor itu spesialis gitu. Karena ada mahabbah kali majelis. Dan alhamdulillah Muhammadul Rasul pun cekap, sahabat Gus Azhar pun cekap, Ustaz Badruddin pun cekap, penjelasan ibu Jafar berhubung ibu mau menjelaskan pria saya Ahmad, kalau tak jelas kisahnya semalam. Jadi kan mau sarang-sarang berpikirkan orang itu doa bil walidain. Pertanyaan mana nih sudah? Nabi ngamal tiba. Jarang-jarang, Beb. Boten sah, aku sih jujur wae. Jarang-jarang, Beb. Jarang-jarang orang tahu. Jarang-jarang. Jujur ya. Jarang-jarang, Beb. Kalau aku sih jujur double. Jarang-jarang, Beb. Nah, ini terus masalah. Jenengan niku nek mau kok tinggali ngomong ketok bingung ya. Doa birrul walidain. Modelnya jarang doa tua-tua. Lah ini ora besar-besar. Wonten majelis khatmul iki panjenengan iki pakai Quran iki mesti itu gandengane doa birrul walidain. Kadang iki awake dhewe iki dados putra tapi kadang lali mboten doa wong tuwa. Sing kadang iku sing paling nyenjengkel iku sing tuwa-tuwa mboten ndonga, wong sampe sing tuwa. Tak tugas anak iku jenengan iku sing tuwa iki penake. Katene ngono. Gini kan ini kadang orang berduduk muncul wahing wah ternyata bapak ya kan ibu ini kalau bersama-sama betul doa ke wong tuane itu mesti digandeng tauhid itu mesti kalau berbakti sama orang tua itu mesti digandeng terus digandeng mesti buatan nanti dipisah. Mesti itu digandeng terus dengan ulang hati-hati. Hati-hati dengan kamu ngomong tuan ini jadi panjenengan urip enak. Nek saged ndongake, nek ora tau ndongake, teko majelis mung ngrungokke sendek. Wonge teko. Nah, kapan tuane wong tuane? Sudah kadang-kadang nyari. Bahkan di dalam ayat berjawab itu syirik ya. Dalam ayat tersebut ya, kalau ini boten hafid Quran ada terus. Lalu kok saya itu tapi luar ini eksan akhir itu apa? Anis bukan Anis Kogi bagi. Waktu baru buka anak tak butuh illa iya.
wabil walidaini ihsana. Allah tak kudu tidak yang pertama penjelasannya itu apa? Ini tahu kan? Jangan kau menyembah selain Allah Ta'ala. Ya kok digandengin apa? Wabil walidaini ihsana. Tauhid ngomong kurang ajar nih orang tua, teman-teman. Digandeng oleh wasyukuri walidain, syukur padaku dan atas kedua orang tua digandeng nih. Ini gue mau dijelaskan mukadimah mau saking panaki biar Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki. Niku nek wong alim itu jenengan niku aku ningali nihayah. Aku ningali iku enak ya. Iki enak mangkat di foto, mulih yang kopi. Mobil yo sing enak, sing halus, pemarang sama. Jenengan aku ningali niku nih. Proses niku bidaya iki niku pripun? Marang wong tuane pripun, marang gurune pripun, ora kudu ujug-ujug. Ayo mengaku wong setengah jam kok dicabut. Jawabannya ada, jangan mengatakan proses. Ulama terang, masih kita. Nah, mesti enter asal sih mesti. Contohnya apa? Minimal panjenengan itu minimal praktek dengan unik ngomong alor itu minimal apa? Kalau orang menyebut mengatakan musik terus, mesti harus berubah. Soal ini, kalau tak siapa itu mungkin boleh ada kabel, tapi mesti enter asal ini. Itu ikhlas. Dan tapi masalah jangan sampai jadi kucing seneng itu sudah hilang. Jadi apa sih? Nggih. Motor yang terang sehat. Mulai satu kok wah mau lucu tenang Ustaz lucu ya. Nek Gus Azhar ngalim, ngomong bagus betul apa? Karena ngalim, bagus ini kayak gitu. Wong bagus itu kayak ngalim sih, ngalim soleh. Ini otomatis gampang itu. Nek bang, mau goblok. Lara. Goblok. Ini khusus seperti golongan al-fuqahi. Remuk. Golongan menikah ganteng mau apa? Nah, Kak. niku hilang gantengnya ketok. Pekae. Mari tak lah ini masih penting loh wah, contohnya Sayyid Muhammad nih. Niku patut dadi abudan, ngapunten. Jaman saja niku kathah. Abudan kabeh, meri kabeh. Abudan niku mboten malah hubungan batin, yo mau pengen lho tenan. Duwite yo metu, yo disangoni, yo dikampeni, yo diamuni, yo dipisuni, yo didongake, yo dipikiri. Ora ben keren, aku kok bangsa dadi ustaz. Buaya dadine malah. Iki maksudnya. Aku yang Sayyid Muhammad memberi contoh bagaimana muridnya menjadi ulama besar karena ikhlas. Lalu para ulama ini sangat ikhlas. Itu yang terkumpul di balik oleh naungan birwalidain. Berbakti sama orang tua. Pengarang maulid sumber dulur itu luar biasa. Pengarang maulid paling itu luar biasa. Pokoknya nomor 9 itu ibune. Dia niku ibune Habib Ali itu kalau tidak salah itu istri ketiga. Jadi waktu itu istri ketiga Habib Aliyah itu lah. Ada istri pertama, istri ketiga. Lah Habib Aliyah itu wonten griya. Mboten masalah apa ujug-ujug bapak yang mulih niku. Langsung apa itu? Awal bapak Habib itu. Bapak yang cedera. Betul-betul apa? Akhirnya disuruh mendatangi ayah suaminya yaitu Habib Muhammad bapak yang kali digandeng perutnya jembrione itu dikoceni. Rombok.
jangan sering ngomong istri saya itu seperti bidadari. Apa sih? Bel. Dusta ya. Pret. Bidadari itu buatan nanti nyuwun belanja, buatan nanti nyuwun yang mau, buatan nanti sambat. Bidadari itu lah. Ini aku tuh, misalnya lagi ada Pak Ahmad, surga. Pak Ahmad juga bidadari akeh. Ini buatan saingan, buatan takuan, buatan musuhan. Itu rebutan mana? Kena nih. Lah berarti nek bojo bidadari kok. Aku siapa? Oh, busuk banget. Nah, aku sih berarti kembali lagi lah. Sekelas yo, kayak apa yang itu waktu itu mohon maaf tidur di salah satu peternakan. Ini prosesnya sampai ketika mulai tumbuh dia Habib Ali memelihara saudari Habib Ali dari istri yang lain rukun. Mulai jam bilang kalau mayakan dipikir terus rukun dipelihara. Itu proses tiba-tiba maka dipelihara lah ini saudaranya Habib Ali yang mendampingi Habib Ali yang ibu dia Habib Ali sampai Habib Ali pergi ke Mekah ngaji wonten Mekah panggil Habib Muhammad bin Muslim yang mana diturunkan anaknya Habib Ali pulang biasanya ngumpulin anaknya balik ke Sembel Nang. suami itu Habib Ali tapi besoknya langsung sedih tapi itu Habib Ali ya Umi kok sedih sama kenapa? Selama apa? Ini adikmu ini tembe mau ditembe saya aku bingung golek duit kalau di luar sana aja Pak ribut apa yang dilakukan Habib Ali? Pertama Bapak yang memberi contoh bagaimana seorang istri yang mencintai suaminya karena Allah sehingga putri dari suaminya walaupun bukan dari yang dicintai sepenuhnya. Habib Ali berkata apa? Diganti dan ibunya. Ayo ibu kita ke pasar sekarang. Mau apa? Ke pasar. Begitu ke pasar, ada satu tempat di mana di Singgunti dahulu ya tempat biasanya dijual perbudakan budak. Habib Ali berdiri di satu tempat di Paku dan berkata, ya Umi, ibu jual saya di sini sekarang. Duitnya nanti buat urusan hajat adik saya. Duitnya buat hajat adik saya. Maka jangan heran kalau jadi waktu itu kuncinya orang tuanya. Akhirnya ketika pulang ke rumahnya Habib Ali suatu saat menghadirkan jamuan makan wonten gurunya wonten Muhammad bin Salih wonten Muhammad bin Ali wonten guru kakak tiba-tiba ibu adikku jedul dia berkata wahai guru-gurunya putraku saya bersaksi bahwa saya ibunya Ali Habsyi saya ridho dengan putra saya Ali Habsyi. Ibunya ridho. Habib Ali ini jedul. Lalu kenapa? Guru, kalian tak bersaksi di akhirat kalau ibu ridho sama saya. Ibunya ridho. Rasulullah Salah-salah. ketika saudara dari Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'd datang rombongan ke Mekah. Kanjeng Nabi boten gadah napa-napa wonten mawon. Bingung. Ke-9 rumah tidak ada makanan sama sekali hingga datang ke orang Yahudi berhutang kanjeng Nabi. Utang kita ada ya Rasulullah ada acara apa kalau saya berhutang? Dijawab apa? Keluarga ibu datang, ibu susul padahal. Keluarga ibu datang, saya sambut keluarga ibu saya. Kunci dari mana lewat? Ibu kunci dari mana? Ibu pengen dari wali lewat ibu. Ribut wes al-Qarni jadi wali karena ibunya mulai kuncinya ya Allah nggak salah-salah ibu cekap berkali berpegang teguh kepada sholat zikir tapi jangan kau kesampingkan ridho orang tuamu percuma hadibu status ibuku surgaku gawe status ibu itu nek iso ora paling iki. Niki PKI penting mundur lah. Mungkuri.
Ini para salafun masalah itu. Saking senangnya sama ibunya, saking senangnya. Itu setiap keluar itu minum kaki ibunya dulu. Terus tak ngerti, saking jawab aku kan ini bocah kecil loh. Dolan kok sudah tak teke kok dijawab loh. Awak mau ke surga. Bingung. Itu ke surga itu. Ya tadi saya mengusapkan wajah saya di telapak kaki ibu saya. Diusap-usap ini. Haram, siapa haram setinggal kurang ajar orang tuanya. Yakin. Saking para ulama nih ahli sunnah wal jamaah hati-hati marang ibu. Hadis kanjeng Nabi berkata, al-jannatu tahta minul mahad. Man asbaha murdiyan li muskhitan li walidayh fa'ana alaihi sakhit wa man asbaha muskhitan li murdiyan li walidayh fa'ana anhu radhi. Hadis qudsi pun jelas banget kuncinya wong tua. Awakmu gawe murka Gusti Allah, tapi gawe ridho wong tuamu. Itu salah. Berarti bukan sah sholat, tapi suka tetap sholat dulu. Ya tetap sholat. Maksudnya nomor ini awak kok kepleset ibadah. Tapi kalau orang tua itu tak selamat boleh. Dan awakmu sholat yang lempeng. Sebut jam berapa? 4:30. Awakmu lempeng sholatnya jam 4 terus ada sholat. Guru hari subuh. Luar biasa semangat sholat. Sholat subuh kok mau kurang tambahin sekarang. Maghrib kok ganjil terletak nganggung 12 ke sholat. Ibadahnya ngepol. Luar biasa. Zikiran terus. Zikir. Urip ibadah. Lah kok dijamin itu ngomong tuane kangelan. Fa'ana alaihi sakhit. Wong tuane mangkel. Gusti Allah yang mangkel ora. Percuma. Wiritan nanti nang di mundo ya. Nanti awakmu ngomong saat ini kan nyeteni kadang ku rasane mabur. Mabur ku masuk angin mabur. Nggih. Terus kembali dalam rangka mengapa Abuya, kembali Abuya, dan juga dalam rangka kaum wanita teristimewa, yaitu Sayyidah Khadijah dan Kubra, istri Nabi yang mendampingi Nabi yang tak tergantikan dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana wafatnya Sayyidah Khadijah dikenal dengan tahun Amul Huzn, tahun paling sedih buat Nabi SAW. Wafatnya kesekian. Kanjeng Nabi itu susah berhenti dengan putra ini. Oh berarti Rasulullah itu berarti gak cinta sama Allah. Salah, karena Sayyidah Khadijah telah menjembatani Nabi untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangannya seorang janda terhormat. Ampun bayang dulu ini Kanjeng Nabi untuk menikah sama ibu. Terus Sayyidah Khadijahnya Joko itu ya. Walaupun kecanda, kalau jenengan nyawang Bunda Harun yang mikir, pulang burit no yang mikir. Nopo meneh Sayyidah Khadijah, ngungkuli sak kabehane, boten itu namanya Sayyidah Khadijah. Cantiknya luar biasa, tapi bukan poin itu yang dibahas. Bagaimana pengorbanan Sayyidah Khadijah, istri yang totalitas kepada Nabi Muhammad, bahkan cinta Nabi kepada Sayyidah Khadijah tidak bisa digantikan dengan istri lain. Allah. Cinta yang tidak bisa tergantikan. Cari yang istri. Istri itu kalau mau wafat, biasanya masih putu rapine yo. Iku masih lain istri. Terus putu rapine. Anak kopen. Sayyidah Khadijah pasiennya wafat. Mau wafat Sayyidah Khadijah, pasiennya apa? Ya Rasulullah. Nangis Sayyidah Khadijah. Rasulullah nangis. Wahai istriku, kenapa nangis? Kau minta apa? Muka makin gak berani tanya sama engkau. Kau mau tanya apa? Pintu surga terbuka untukmu. Apa yang membutuhkan? Suamimu Muhammad. Suamimu ini Muhammad, mengapa kau bersedih? Saya Sayyidah Khadijah. Ya Rasulullah,
kalau suatu saat kau pundah gulana, kau bersedih, kau menemukan masalah, kau tidak tahu bercinta sama siapa. Manusia pertama yang mengimani Rasulullah, yakin dengan kemuliaan, pemeluk Islam pertama sudah Khadijah. Tidak pernah meragukan Nabi sedikit pun setelah Nabi mendapat wahyu pertama pun pulang ke rumah dalam kondisi kebetulan itu Khadijah. Tidak protes, ditinggal berhari-hari, tidak pulang sekali dia pulang kebetulan. Dia bojomu mau organisasi, perwabar, calon itu. Saya Khadijah tidak menunggu dipeluk Nabi dihangatkan. Maka kata si Khadijah, ya Rasulullah, saya takut kalau sumpah ada masalah kau lari ke siapa ya Rasulullah. Maka ya Rasulullah, kalau suatu saat kau menemukan masalah, tiba-tiba ada sungai yang membentang menghalangi jalan, gali kuburku, gali yang laku, ambil tulang-tulangku, jadikan tulang-tulangku jembatan untuk berjalan. Cintanya Sayyidah Khadijah sama Nabi hingga akhir hayat wafat, jasadnya pun dikorbankan buat Nabi Muhammad SAW. Salam saleh. Ada wanita seperti itu, maka Sayyidah Khadijah wanita hebat. Demi Allah, saya waktu umrah, bohong. Pertama kali saya lihat Ka'bah, saya takjub, saya nggak bisa nangis. Saya nggak bisa nangis. Saya punya guru ngomong, kakinya kok suara keras. Saya belum biasa, aku nggak nangis. Semua orang nangis, sampai akhirnya saya yang mimpin tawaf. Saya mimpin sampai saya. Yang lain nangis, lihat saya. Kamu udah nangis, takjub sampai nangis. Begitu menginjakkan kaki di maklah, air mata saya tak tertutup beras. Saya melihat kuburan yang sederhana, seorang wanita yang paling layak kuburannya dibangun paling mewah, seorang wanita paling hebat di muka bumi. Saya tidak Khadijah dan Kubra. Nangis dengan deras, bahkan setiap saya tukar besidahnya Mbah Maimun. Satu nabi dunia, sudah bin ukhra, itu Khadijah dan Kubra. Saya tidak pernah berhenti menangis dengan besidah itu. Saya teringat bagaimana perjuangan Sayyidah Khadijah, wanita yang berjasa bagi umat Islam, bukan hanya bagi Nabi Muhammad, bagi umat Islam. Dan karena itu mari dari paling tidak sedikit oleh dari majelis ini mampu kita aplikasikan ke rumah kita. Jadilah kita lelaki, walaupun tidak mungkin bisa mengikuti satu sepenuhnya, minimal sepersekali. Sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Zahir, mohon maaf kalau saya ralat, Ustaz Zahir itu kritik masuk tempe, ini pasti coklat, minum. Ampun kritik terus. Jenengan ini kados keju lebih ngomong. Wonten jenengan tanggane sokro. Nah, saya mau ganti perumpamaannya, nggih, napa? Perumpamaan ganti napa? Keju. Keju lebih ngomong. Ampun kritik. Keju itu buatan sunat. Nek dicampur kalian ngomong dadi itu dadi sunat dadi gawat. Ditompo. Nah, ini mawon ya. Semoga sedikit yang bisa kita ambil ini kita praktekkan di rumah. Kita sampaikan nasihat kepada istri kita, istriku menjadi seperti ketika aku pun akan belajar sebagai Rasulullah. Harus imbang. Kalau sama kamu dulu, Khadijah, larang subuh jam 7 mau. Sudah boleh menjadi Jumat, boleh menjadi receh. Oh, itu lanjut Nabi, mimpi. Praktek sama. Bakti sama orang tua, para istri ajari suamimu untuk bakti kepada orang tuanya. Para suami, kalian harus menghormati orang tua, cintai istrimu, tapi tetap hormati orang tuamu. Dan paling tidak semoga Allah Ta'ala berikan taufik hidayah kepada kita, memudahkan segala urusan kita, memberikan hajat-hajat kita, dan memberikan semua nasihat yang disampaikan guru-guru kita, dan memberkahi mereka yang ada di majelis ini. Insya Allah dapat kita bawa, dapat kita ambil hikmahnya sehingga bermanfaat untuk kita, menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Amin. Amin.